Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, ini kelompok kami dari mata kuliah Extended Reality Sistem Teknologi. Nama saya Rega Andika Kusuma. Saya Wakidu Wajid. Saya Ferry Ardiansyah. Saya Stefan Suwan. Saya Anggoro Bima. Di sini kami akan membuat proyek akhir, ujian akhir semester kami, yaitu membuat game augmented reality sederhana yang akan kami tampilkan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Stefan Suwan, Fakultas Lingging dengan NPM 970065656051. Di sini kita akan membuat sebuah game AR yang sederhana dan simpel, di mana membutuhkan pertama software Unity 3D 2017 atau bisa menyesuaikan spesifikasi laptop atau device kelompok masing-masing. Nah, yang kedua itu ada software Vuforia. Nah, itu dimana sebuah SDK yang untuk berguna melisensi manajernya, dan ditargetkan untuk membuat marketplace-nya. Nah, yang ketiga itu ada Microsoft Visual Studio 2010. Kita akan memakai versi tersebut untuk membuat perintah atau codingan supaya game bisa berjalan atau dijelaskan objek-objeknya itu bisa lebih fungsinya. Perkenalkan, nama saya Anggoro Bima Sakti Ade Prasetyo, NPM saya 19700651671. Di sini saya akan menjelaskan hardware apa saja yang saya pakai untuk membuat game sederhana augmented reality dengan Unity ini. Di sini saya menggunakan laptop teman saya Rega Andika Kusuma dengan spesifikasi prosesor AMD Ryzen 3 2200U dengan memori RAM 4GB dengan menggunakan operating system Windows 10. Ya, jadi di sini kami menggunakan dua buah handphone Android. Kenapa menggunakan dua buah handphone Android? Karena yang satu untuk men-scanning dan yang satu untuk menampilkan marker base-nya. Jadi di sini kami menggunakan Droid Cam untuk men-scanningnya, karena kalau menggunakan kamera bawaan laptop ini ada sedikit kekurangan. Ya, kekurangannya itu kameranya susah untuk fokus. Jadi kami menggunakan Droid Cam dari HP Android. Ya, perkenalkan, nama saya Rega Andika Kusuma dengan NPM 19700651659. Di sini kelompok kami menggunakan referensi dari channel YouTube Lemau Dev dengan ownernya yaitu Muhammad Taufik. Jadi kami menemukan video dalam pembuatan game augmented reality sederhana yang sudah kami buat dan akan kami jelaskan langkah-langkah dan cara kerjanya. Ini adalah channel referensi saya dan yang linknya akan saya cantumkan di bawah video ini. Langkah pertama dalam pembuatan game augmented reality sederhana yaitu kita masuk ke website developer Vuforia. Website Vuforia, kita bisa klik saja di Google, Vuforia akan keluar paling atas, Vuforia Engine Developer Portal. Di sini kita bisa masuk ke website, lalu kita bisa sign in. Di sini saya sudah membuat akun dari akun Vuforia Engine-nya. Oh ya, Vuforia Engine ini adalah software development kit yang akan kita gunakan sebagai augmented reality dan dalam Unity. Kita menggunakan Unity dan SDK-nya yaitu Vuforia Engine. Di sini bisa regis dulu yang belum punya akun. Jika sudah punya akun, kita bisa sign in. Lalu kita bikin license manager. Gimana cara buatnya? Tinggal klik basic. Oke, ini tinggal kita isi nama yang ingin kita buat. Lalu kita check boxnya, kita checklist. Di sini tinggal konfirmasi. Di sini saya sudah membuat license manager dengan nama UAS Extended Reality UAS XR. Nah, di sini kalau kita sudah membuat license manager akan ada kode lisensi yang
akan kita isi di Vuforia konfigurasi di dalam Unity nantinya. Setelah kita membuat license manager, kita membuat target manager. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk marker base. Ketika kita menjalankan gamenya dengan men-scan gambar, nah gambar market base-nya itu kita buat di sini. Di sini saya sudah membuat juga WasXR dengan logo sepak bola yaitu Manchester United. Ini logo yang akan saya gunakan untuk membuat market base-nya. Oke, gimana cara membuat market base-nya? Kita tinggal add database, kita pilih yang device. Oh ya, sebelumnya kita siapkan dulu logonya. Gambar apapun yang akan kita jadikan market base. Di sini kita buat database, misalnya saya akan coba buat. Nah, di sini sudah ada, mudah sekali buatnya. Sekarang kita buka yang UAS. Bagaimana cara menambahkan image targetnya? Yaitu dengan mengklik add target. Di sini kita bisa add target, kita pilih yang single image filenya, lalu kita browse dari yang sudah kita download tadi. Untuk width-nya kita bisa buat 100 atau 200 sesuai keinginan. Untuk namanya juga terserah, bebas. Oke, setelah jadi logo, kita bisa melihat untuk rating. Di sini saya mendapatkan bintang 5, yaitu tingkat kefokusannya paling tinggi, jadi mudah untuk menjalankan gamenya. Setelah ini jadi image target jadi, kita bisa mendownload database yang sudah kita buat dengan mengklik download database, lalu kita klik Unity Editor, lalu download yang akan kita import nantinya ke Unity. Ini akan saya beri contoh. Nah, ini sudah terdownload, sini sudah ada tanda 2 karena sebelumnya sudah saya download juga. Nanti akan kita import ke Unity-nya. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita bisa membuka Unity-nya. Di sini saya menggunakan Unity 2017 dan menggunakan Unity Hub. Jadi kita bisa buka Unity Hub-nya. Oke, di sini sudah terbuka Unity Hub-nya. Untuk yang belum ada project-nya, untuk belum pernah membuat project, kita bisa klik New. Kita pilih yang 3 dimensi, ubah nama, lalu lokasi yang kita inginkan, lalu klik Create. Karena di sini saya sudah membuat project UAS atau Extended Reality, sekarang kita langsung buka saja. Oke, sekarang Unity-nya sudah terbuka. Setelah tadi kita membuat Vuforia, sekarang kita buka di Windows. Di sini ada Vuforia konfigurasi, kita bisa klik. Nah, di sini sudah saya atur semua karena saya sudah membuat projectnya. Saya akan jelaskan juga. Oke, jika belum mengimport Vuforia konfigurasinya untuk kode license-nya, di sini sebelumnya itu kosong dan di sini ada tulisan seperti warning gitu. Selanjutnya kita bisa klik file lalu build setting. Nah, di build setting sebelumnya itu menggunakan PC MacBook Linux ini. Kita di sini menggunakan Android Studio lalu masuk ke player settingnya. Sekarang kita masuk ke player settingnya. Nah, di sini tidak usah ada yang dirubah kecuali ini Vuforia Augmented Reality Support. Kita klik checklist. Jika di sini tidak ada kotak untuk checklist, biasanya akan di sini ada link dan kita akan diarahkan untuk mendownload Vuforia Augmented Reality Support-nya yang sesuai dengan Unity kita. Setelah ini kita klik, lalu kita switch platform. Di sini saya sudah switch, jadi tombolnya gelap. Oke, setelah sudah kita masuk lagi ke Windows, lalu Vuforia konfigurasi. Nah, di sini kita bisa copy kode yang Vuforia tadi, kode lisensi yang sudah kita buat. Nah, kode ini bisa kita copy, lalu kita pastekan ke kotak sini. Ke bawahnya kita pakai default saja. Nah, untuk webcam, di sini saya menggunakan
Droid Cam karena kamera laptop saya masih VGA, jadi susah untuk fokus untuk menampilkan objek ya. Di sini saya menggunakan smartphone saya dan saya sambungkan ke Droid Cam agar mudah untuk scanning objeknya, scanning marker base untuk menampilkan objeknya. Bagaimana untuk pengaturan Droid Cam akan saya jelaskan selanjutnya. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang tidak bisa menampilkan objeknya dari scanning marker base. Mungkin kamera laptopnya juga kurang memadai seperti laptop saya ini, yaitu pakai kamera masih VGA belum megapiksel, bisa menggunakan Droid Cam yang kita sambungkan dengan HP Android kita. Di sini aplikasinya bisa kita download di Google dan di Android kita bisa download di Play Store. Sekarang kita bisa buka aplikasi Droid Cam-nya, kita buka juga di sini. Nah, di sini ada tampilan Wi-Fi dan di sini ada konektor USB dan di sini untuk membuat Wi-Fi server. Nah, kita bisa menggunakan hotspot dari HP dan kita sambungkan ke laptop, atau kita menggunakan satu hotspot atau satu Wi-Fi yang sama dari HP dan laptop kita. Karena di sini saya menggunakan hotspot dari HP saya, di sini terlihat device IP dan di sini kita bisa tuliskan dan kita samakan nomor IP-nya dan Droid Cam port-nya. Lalu kita bisa start. Di sini kita langsung saja klik start. Oke, ini adalah tampilan ketika saya sudah mensambungkan HP dengan laptop saya sebagai webcam. Di sini saya fungsikan yaitu sebagai, nah, di sini untuk men-scanning market base yang sudah saya buat agar lebih mudah dan lebih fokus dan lebih gampang untuk menampilkan objeknya. Mungkin di sini teman-teman ada yang sulit untuk menampilkan objek dalam pembuatan game ini atau project ini, bisa dapat menggunakan Droid Cam seperti saya. Caranya mudah dan simple. Di sini saya sudah membuat project baru yang akan saya coba dan saya contohkan untuk menampilkan objek, dan akan saya tampilkan cube yang ada, objek yang ada di dalam Unity ini. Ini objek baru saya buat, lalu kita masuk ke Vuforia konfigurasi. Nah, di sini masih ada warning. Lalu kita ke build setting. Nah, di sini yang sebelumnya sudah saya infokan, di sini kita pilih yang Android, kita ke player setting. Nah, di sini kita checklist Vuforia Augmented Reality Support, kita switch platform. Oke, di sini sudah kita switch platform. Selanjutnya yaitu kita mengimport database Vuforia yang sudah kita buat tadi. Gimana caranya? Kita bisa drag aja. Nah, ini filenya kita bisa drag dan masukin ke aset. Ya. Nah, di sini kita bisa langsung import. Nah, di sini sudah ada editor, Vuforia Image Target, WasXR. Nah, di sini ada dua logo yang saya buat. Oke, selanjutnya klik kanan pada Hirachi, ini kotak sebelah kiri, lalu kita masuk ke Vuforia dan image. Kita import image. Logo yang sudah kita buat, kita import ke dalam Unity-nya. Nah, di sini sudah ada image target. Tadi ada yang terlupa, yaitu kita masuk ke Vuforia konfigurasi lagi. Nah, di sini belum kita tambahkan untuk license key-nya. Kita bisa masuk ke Vuforia Developer Engine. Nah, kita sudah buka, tadi kita sudah buat license manajernya. Nah, ini bisa kita copy saja. Setelah kita copy, kita bisa paste dan add license. Nah, ini sudah kita masukkan license-nya, kita auto webcam. Di sini saya menggunakan Droid Cam yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita akan dimasukkan ke dalam website, kita bisa close saja. Nah, selanjutnya kita buka image targetnya. Lalu database-nya kita ubah ke WasXR. Sini terlalu besar, kita atur saja.
dengan ukuran 1. Nah, kita bisa perbesar tampilannya. Oke, setelah kita setting, kita bisa tambahkan objek. Nah, ini ada objek 3 dimensi. Kita pakai apa ini? Oh, kapsul. Kita pakai kapsul. Ini ukuran satunya sangat besar. Sini sudah terlihat kapsul yang kita buat. Nah, tampilannya akan seperti ini dan akan saya jalankan. Oke, di sini saya jalankan. Sebelumnya HP saya sudah saya hubungkan dengan Droid Cam. Ya, di sini ada marker base. Nah, di sini terlihat objeknya keluar. Ya, di sini terlihat jelas objeknya. Ini adalah langkah awal saya dalam pembuatan game AR. Untuk percobaan saya menampilkan objek kapsul yang saya atur dari dalam Unity-nya. Oke, langkah selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimport objek. Kita dapat mendownload objek dari Unity Asset Store. Di sini saya sudah mengimport, download. Nah, di sini saya dapat 6 objek yang akan saya tampilkan pada game augmented reality yang kelompok kami buat. Bagaimana caranya? Kita bisa buka browser, langsung kita tulis saja Unity Asset Store. Oke, kita pilih yang paling atas. Nah, kita sudah masuk ke berandanya Unity. Caranya mudah, kita tinggal cari apa yang kita mau. Misalnya seperti yang sudah saya import, saya mengimport yaitu animals. Nah, di sini banyak. Oh, di sini terlihat berbayar semua. Kita bisa klik yang free asset, karena kita menggunakan yang gratisan saja. Di sini banyak sekali aset-aset dari binatang, animals. Saya menggunakan yang Lovely Animal Pack. Nah, ini adalah objek-objek yang saya gunakan. Ada 6 objek 3D. Caranya yaitu tinggal add to my ads. Nanti kita diarahkan langsung ke Unity-nya. Oke, langkah selanjutnya yaitu bagaimana kita meletakkan objek di marker base-nya. Di sini karena saya menggunakan 6 objek. Nah, di sini ada 6 objek dan saya tempatkan di sistem. Nah, di sini ada 6 objek. Nah, ini ada script itu untuk berjalannya game yang kami buat. Gimana cara membuat empty baru pada Hirachi di sini? Yaitu tinggal kita klik kanan. Nah, di sini create empty. Nah, di sini langsung terdapat game object dan kita bisa ubah namanya. Nah, ini untuk mengubah nama, karena di sini saya buat, ini saya delete saja. Kita bisa buat tempat hewan. Nah, tempat hewan kita tempatkan di posisi 000, rotasinya 000. Jadi hewan berada di tengah-tengah. Nah, di sini saya sudah tambahkan fungsi rotasi, di mana nanti hewannya bisa mutar 360 derajat. Nah, di sini saya tambahkan script juga untuk kecepatan hewannya. Di sini saya atur 10. Nah, bagaimana cara menambahkan script ini? Tinggal kita tambahkan add component dan new script. Ketika kita sudah menambahkan script, di sini ada fungsi rotasi dan akan muncul di aset dan kita tambahkan script. Kita bisa coba buka asetnya, buka scriptnya. Nah, di dalam fungsi rotasi ini menggunakan library using system collection generic, dan dari library Unity engine-nya using Unity Engine, dan juga menggunakan public class fungsi rotasi dengan mono behavior. Lalu ada public float, kecepatan, ini untuk mengatur kecepatan, void start untuk mulai, void update yaitu transform rotate, kecepatan kali 10 kali time, delta time. Nah, ini delta time agar rotasi berputar secara 360 derajat tanpa berhenti. Dan selanjutnya empty, sini saya namakan game objeknya yaitu sistem. Fungsinya untuk apa sistem? Di sini untuk meletakkan
koleksi hewan-hewan yang sudah saya download, koleksi objek. Di sini posisinya juga kita atur sedemikian rupa agar ketika kita jalankan itu sesuai dengan keinginan. Nah, di sini ada script, di sini terdapat ID, di sini untuk muncul awalnya hewan, di sini ada nomor-nomor hewannya. Di sini ada elemen 0, 1, 2, 3, 4, 5. Saya menggunakan 6 objek. Di sini ada tempat spawn, di mana tempat spawn ini untuk memunculkan hewan berada di atas marker base. Caranya seperti tadi, yaitu tinggal di add komponen, new script, ganti namanya. Sekarang kita buka script yang sistem. Tentang codingan yang akan digunakan game ini, sini ada using system collection, terus using system collection generic, using Unity Engine, yang dimana ini adalah library dari Microsoft Studio untuk membuat sebuah program ini berjalan, kayak kumpul-kumpulan fungsi-fungsinya, terutama Unity Engine. Nah, sini ada public class system dengan variabel monobehavior, terus ada public staticnya itu sistem instant, ada public integer ID dengan tipe data integer, variabelnya ID, ada public dengan fungsi game object dengan variabel tempat spawn, ada public fungsi game object dengan variabel koleksi hewan. Nah, sini ada private void await itu yang artinya adalah sebuah program yang dijalankan atau dieksekusi sebelum void start. Nah, makanya isinya ada instant this, jalankan ini. Nah, terus ada void start, di mana void start ini sebuah listing yang mengeksekusi satu kali jalan program di awal programnya. Nah, itu. Terus ada public void spawn object. Nah, ini adalah fungsi atau perintah yang mengeksekusi spawn objeknya dengan perintah-perintah di bawah ini seperti game object, benda sebelumnya, game object, find game object with tag dengan variabel hewan. Ini ada public void, private void update, yang dimana itu di sini mengeksekusi program per frame, yang artinya di mana itu jadi itu setiap program yang berjalan akan selalu dieksekusi, terus juga akan diupdate sesuai berubah jika sesuai kondisinya. Nah, terus ada public void ganti hewan. Oke, sekarang saya akan jelaskan cara kerja game ini, yaitu sangat amat sederhana. Jadi nanti kita akan scan market base dan keluar objek, lalu kita akan menekan tombol panah ke kanan dan ke kiri untuk mengganti objeknya. Dalam video referensi yang kami pakai, di situ memakai objek yaitu buah-buahan. Nah, di sini saya mengubah sedikit, yaitu memakai objek dari hewan dan merubah ukuran lebih besar dari referensi video yang saya gunakan. Oke, di sini kita akan play sama seperti sebelumnya. Saya menggunakan webcam dari Android Cam agar mudah fokus saat scanning gamenya. Sekarang kita scan market base-nya. Nah, di sini objeknya sudah muncul, yaitu kucing, tapi berwarna pink. Akan kita ubah objeknya dengan menekan tombol panah. Nah, di sini kita coba. Nah, di sini berubah menjadi bebek. Objek selanjutnya yaitu, nah di sini berubah menjadi bunga pemakan segalanya. Di sini masuk ke hewan karena bunga ini termasuk predator. Ya, lanjut. Nah, di sini ada beruang memakai kacamata. Di sini terlihat lucu. Objeknya juga terlihat mutar-mutar. Saya atur tadi 10. Selanjutnya, nah, di sini ada penguin. Nah, yang terakhir di sini ada domba. Sekarang saya klik di sebelah kiri. Nah, balik lagi ke penguin. Nah, balik lagi ke beruang. Saya klik lagi. Nah, balik lagi ke bunga lagi. Nah, balik lagi ke bebek dan balik lagi ke tampilan awal yaitu kucing. Sekarang saya akan coba untuk mengatur kecepatannya. Nah, di sini kita atur 1.
Nah, di sini terlihat lambat. Saya atur 100. Nah, di sini sangat cepat. Inilah fungsi rotasi yang skripnya sudah saya tuliskan di dalam Visual Studio. Oke, terlihat terlalu cepat. Nah, kita atur 10 aja biar terlihat bagus. Oke, akan saya coba lagi. Nah, ini saya klik kanan, objeknya berubah lagi. Nah, jadi ini cara kerja game yang sudah saya buat, game augmented reality yang sudah kelompok kami buat. Mungkin ini sangat sederhana tetapi sangat memberi pelajaran untuk saya dalam bagaimana cara membuat game, bagaimana cara menjalankan Unity. Kita jadi menjadi tahu apa fungsi Unity dan SDK Vuforia, lalu bagaimana cara untuk merubah skrip dan agar objek bisa berputar lalu bisa berganti-ganti dengan mencet tombol panah kanan dan kiri. Ini sangat berharga dan sekali lagi terima kasih untuk channel Lemau Dev yang sudah kami jadikan referensi dalam pembuatan proyek ujian akhir semester dari mata kuliah Extended Reality Sistem Teknologi. Di sini kami dan sekelompok sangat berterima kasih telah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Ya, sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Salam sehat semua. Terima kasih.